Ada yang aneh dari aksi segelintir orang yang melakukan aksi mendukung revisi Undang-Undang TNI. Ada apa? Apakah aspirasi itu murni keinginan mereka atau pesanan kelompok tertentu? Selamat datang di Opini Alvin. Revisi Undang-Undang TNI yang disinyalir memberikan kewenangan tambahan kepada TNI untuk menduduki jabatan sipil tertentu mengundang kontroversi di kalangan masyarakat. Sebahagian masyarakat dan mahasiswa yang khawatir akan kembalinya dui fungsi ABRI di masa Orde Baru melakukan protes keras melalui aksi demonstrasi. Di tengah maraknya aksi penolakan revisi Undang-Undang TNI, muncul segelintir orang di berbagai kota yang juga melakukan aksi demonstrasi dengan aspirasi berbeda. Mereka menyuarakan dukungan revisi Undang-Undang TNI. Kami menggaungkan, kami beraspirasi, kami berekspresi untuk menyetujui undang-undang yang telah disahkan oleh DPR RI Republik Indonesia. Dan juga alasan utama kami menyetujui undang-undang ini karena berdasarkan supremasi sipil, reformasi yang baru saja ini 27 tahun terjadi. Kita bisa lihat bahwa tata kelola negara ini hancur. Banyak sekali oknum-oknum yang dengan sengaja mencabut hak-hak asasi manusia, mencabut suara manusia, mencabut ekspresi-ekspresi dari manusia. Oleh karena itu, kami juga menggaungkan, menyetujui agar TNI juga dapat melaraskan, membangun peradaban baru yang lebih baik lagi ke depannya. Maka dari itu kami menyetujui adanya revisi Undang-Undang TNI masuk ke supremasi sipil. Jika diperhatikan dengan seksama, kelompok demonstrasi yang mendukung revisi Undang-Undang TNI di semua kota, hampir semuanya melakukan dengan menutupi wajah mereka. Dalam video aksi demonstrasi yang dilakukan segelintir orang di Kupang ini, terlihat bahwa salah satu warga yang menyampaikan aspirasi di depan kamera, bahkan terlihat seperti membaca teks. Salah satu pernyataan yang mereka sampaikan adalah aspirasi memperjuangkan suara yang mereka sebut mencabut suara. Banyak sekali oknum-oknum yang dengan sengaja mencabut hak-hak asasi manusia, mencabut suara manusia, mencabut ekspresi-ekspresi dari manusia. Jika mencabut suara yang dimaksud adalah suara pada saat pemilu, maka apakah mereka benar-benar bermaksud mengembalikan dui fungsi militer sebagai alat pertahanan negara dan sekaligus bisa ikut berpolitik? Jika ini yang mereka perjuangkan, maka ini benar-benar fatal. Bayangkan jika tentara yang biasanya satu komando, menuruti satu perintah atasan ikut berpolitik. Hampir dapat dipastikan, siapapun yang didukung Panglima akan memenangkan kontestasi sama seperti 30 tahun pemerintahan Soeharto. Lalu jika TNI berdalih akan membebaskan anggotanya untuk memilih sesuai kehendak pribadi masing-masing, siapakah yang berani menjamin bahwa angkatan yang dipersenjatai itu akan melaksanakan pemilu dengan damai seperti yang dilakukan sipil yang tidak bersenjata? Kelihatan sekali bahwa kelompok demo ini disetir oleh kelompok tertentu. Di kesempatan demo yang lain, beberapa orang yang tampak berdiri membentangkan spanduk mendukung revisi Undang-Undang TNI kemudian diwawancarai oleh sekelompok. Selamat siang teman-teman, kita ada di depan DPR di mana banyak masyarakat yang mendukung RUU TNI. Coba kita tanya satu-satu kira-kira kenapa mereka mendukung. Silakan Mas. Kenapa mendukung Mas? Oke. Ini kita ada yang mendukung ya, hebat sekali mendukung RUU TNI. Kira-kira kenapa Mas mendukung RUU TNI? Tapi mendukung ya? Tapi kenapa? Oke, nggak apa-apa. Mungkin masih sama yang sama. Oke, siap. Makasih. Ketika ditanya apa alasannya melakukan aksi demo mendukung revisi Undang-Undang TNI, mereka justru menggeleng. Mereka mengatakan tidak tahu. Mereka hanya berdiri di pinggir jalan melakukan aksi mendukung, tapi tidak tahu atau tidak ada alasan yang menguatkan kenapa mereka mendukung. Kenyataan ini semakin menguatkan bahwa mereka hanyalah segelintir orang yang digerakkan melakukan suatu kegiatan yang sesungguhnya mereka tidak paham apa tujuan dari kegiatan yang mereka lakukan. Cara-cara seperti ini adalah bentuk pembodohan publik. Mereka ingin menunjukkan bahwa ada sekelompok masyarakat sipil yang mendukung program Presiden dan DPR. Kenyataannya, mereka tidak ubahnya seperti burung beo yang bersuara walau tidak paham apa yang disuarakan. Mendukung untuk kemudian segera dilakukannya pengesahan rancangan undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia nomor 34 tahun 2004. Hari ini negara Indonesia yang diisukan dengan bergen Indonesia Gelap karena ternyata beberapa undang-undang Dan yang ini dengan mudah kita bisa menghitung, tepat 12 orang atau satu regu dengan juru kameranya. Bandingkan dengan aksi yang menolak revisi Undang-Undang TNI.
Terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa obat. Marilah kawan, mari kita kita sudah tahu bagaimana kekuatan elit politik korporasi. Kita sudah tahu bagaimana penguasa hari ini mencoba memperkuat konsolidasinya. Kita sudah tahu bagaimana penguasa hari ini berupaya memperkuat legitimasi kekuasaannya dengan memperkuat perangkat-perangkat perangkat kerasnya. Hari ini merupakan salah satu bukti bagaimana rezim hari ini itu semakin memperkuat legitimasinya dengan mengesahkan Undang-Undang TNI. Salah satu upaya yang sangat mirip, sangat persis dengan apa yang dilakukan oleh rezim Orde Baru pada saat itu. Dengan memanfaatkan revolusi ABRI, upaya menguasai itu terus pemerintahan dan politik pun itu dilakukan. Gunanya untuk apa? Untuk semakin memperkuat kekuasaannya. Satu sisi kita bisa melihat bagaimana kemarin, beberapa waktu kemarin, efisiensi anggaran terjadi. Itu dialokasikan ke Danantara, katanya untuk memperkuat satu bangunan ekonomi Indonesia. Akan tetapi, itu bukanlah satu realitas yang terjadi. Daya beli masyarakat saat ini semakin menurun. PHK massal terjadi di mana-mana. Pendidikan semakin mahal, tapi apa yang memperkuat kekuasaan politiknya? Dengan melakukan deregulasi yang sangat-sangat tidak berpihak kepada rakyat, yang sangat-sangat terburu-buru dan terkesan memaksakan diri, itu terus dilakukan. Saat ini kita dihadapkan dengan revisi Undang-Undang TNI yang sudah disahkan. Ke depan Undang-Undang Polri, Undang-Undang Signal dan PHK massal menunggu kita, kawan-kawan. Rezim juga semakin berupaya bagaimana memperkuat pertahanan modalnya. Rezim seolah-olah mengkuak segala bentuk kasus-kasus korupsi untuk seolah-olah menyatakan negara ini aman. Negara ini sedang dikawal oleh tentara, militer. Agar apa? Agar modal investasi itu semakin lancar masuk Indonesia. Agar semakin eksploitasi sumber daya alam, sumber daya manusia itu akan semakin masif. Apabila ada yang protes, maka kedepannya akan dihadapkan dengan moncong-moncong senjata, represivitas, bahkan penghilangan. Guru, tani, mahasiswa, pelajar. Selanjutnya, orator salah satu dari organisasi Gerakan Buruh Bersama Rakyat, perwakilan, dia ada seorang perempuan kawan Hema dari Perserikatan Sosialis. Saya minta untuk naik ke atas mobil komando. Jika dibandingkan dengan jumlah massa dan kualitas peserta demo, manakah menurut kalian yang melakukan aksi karena dibayar? Layakkah mereka yang melakukan kritik kepada pemerintah disebut anjing yang mengonggong? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe di bawah video, agar channel ini dapat tetap bertahan. Terima kasih.